Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kita ingin lanjut nih ngobrol seputar antara janji dan fakta yang diberikan, ya, yang sudah ditunaikan oleh Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. Dan saya ingin melanjutkan di janji-janji kampanye dinya yang sudah dituliskan juga di dokumen perencanaan atau RPJMD-nya, yaitu menyangkut dengan tentang lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan. Dan dari sisi ini yang paling lemah yang di aspek realisasinya. Janji KDM itu untuk mendorong investasi baru, mendorong ekonomi kreatif, dan penyediaan lapangan kerja yang luas. Itu yang dijanjikan. Tapi fakta menunjukkan bahwa kita merujuk kepada survei Litbang Kompas, ya, yang telah melakukan survei di tahun 2025 itu, atau 2026 itu di akhir, bahwa menunjukkan 57,6% masyarakat itu menilai Deddy Mulyadi buruk dalam membuka atau menciptakan lapangan kerja ini. Dan sebanyak 67,2% responden itu tidak puas terhadap kinerja pengurangan pengangguran di Jawa Barat. Dan 60,4% itu tidak puas dengan upaya untuk mengatasi kemiskinan. Jadi ada korelasi antara penyediaan lapangan pekerjaan dengan penurunan kemiskinan. Jadi itu menurut survei Kompas. Dan KDM sendiri atau Deddy Mulyadi sendiri mengakui titik kelemahan terkait dengan ini dalam kepemimpinannya. Jadi ada di titik kelemahannya itu dalam kepemimpinannya ada di sektor perekonomian dan lapangan pekerjaan ini. Dan kita lihat antara janji dengan realisasi ini masih terjadi gap yang cukup besar atau terjadi jurang yang terbesar antara janji dan kenyataan. Deddy Mulyadi bahkan membalas kritik ini dengan menyinggung lemahnya matematika dasar warga. Jadi menyalahkan lagi ad hominem kepada warganya. Dan ini juga menilai warga Jawa Barat itu kontraproduktif, ya seperti itu. Jadi gampang untuk mendingan menyalahkan kepada warganya, bukan mengevaluasi introspeksi terhadap gaya kepemimpinannya. Itu di isu tentang ekonomi, yaitu janji tentang penyediaan lapangan pekerjaan dan pengurangan kemiskinan. Yang berikutnya, apa yang dijanjikan oleh Deddy Mulyadi itu, yaitu janji terkait dengan pendidikan. Ini masih campur aduk nih. Ada gebrakan, ada janji-janji kosong, ya, seperti itu. Misalnya janji bahwa SMA, SMK gratis, beasiswa 10.000 putra daerah, dan akan membangun ruang kelas baru, gitu. Nah ini, kalau kita lihat dari fakta dan data di dalam tahun kedua kepemimpinannya, misalnya ada untuk merealisasikan itu ada janji pembebasan ijazah di sekolah swasta, ya kan? Dan kita tahu bahwa itu muncul bahwa ada kesulitan, ada bagi warga Jawa Barat terutama yang sudah lulus di SMK itu ditahan ijazahnya karena belum melunasi itu kepada sekolah, ya. Dan ini akan diatasi oleh Deddy Mulyadi, bisa dibebaskan. Dan ini juga menuai kontroversi. Di satu sisi ada bunga, ada kegembiraan di masyarakat bahwa tidak boleh ada ditahan, tetapi di sisi lain ada beban yang harus ditanggung oleh pihak swasta karena sampai sekarang janji untuk ditalangi, untuk ditutup oleh APBD Provinsi Jawa Barat belum terpenuhi. Sekolah swasta Jawa Barat itu menanggung tunggakan sekitar 3 triliun setelah janji pembebasan ijazah oleh Deddy Mulyadi yang sampai sekarang masih belum semuanya terrealisir. Anggaran BPMU yang biasanya dikucurkan oleh Pemprov Jawa Barat, kebijakan gubernur sebelumnya itu BPMU itu sekitar 600 miliar. Itu lumayan, itu sangat membantu untuk sekolah-sekolah di Jawa Barat, terutama sekolah-sekolah swasta, ya. Itu sangat membantu. Tapi BPMU sekarang itu sudah dipangkas, bahkan sudah dihilangkan dan dialihkan, katanya seperti itu. Nah, kaitannya antara janji tersebut dengan
pengatasan kemiskinan. Itu juga sebagai langkah, salah satunya langkah mengatasi kemiskinan dengan pembebasan itu. Nah, Pemprov ternyata itu juga baru menyalurkan beasiswa kepada 100 siswa terpilih ke sekolah unggulan industri. Setelah PPM dicabut, udahlah langsung aja ke siswanya beasiswa. Padahal dia targetnya itu hingga 800 penerima, bahkan jauh dari baru sampai 800. Jadi 100 sampai 800 itu yang baru menerima. Jauh dari janji yang sudah dia janjikan itu sekitar 10.000 siswa. Itu di Pondok Pendidikan. Dan program barak militer yang cukup ramai di awal-awal kepemimpinan itu juga, dan ini disediakan untuk siswa nakal. Memang sempat terjadi sorotan besar di tahun 2025 ini. Nah, yang nakal masuk ke sekolah di barak. Namun sekarang kok tidak jelas ini bagaimana kelanjutannya. Tidak ada indikator kinerja atau standar yang terukur untuk melihat terhadap sekolah yang dilakukan di barak militer ini. Seperti apa kelanjutannya? Nah, dari dua janji itu yang menyangkut dengan masalah penurunan kemiskinan, penyederhanaan lapangan pekerjaan, itu juga masih terbilang masih gapnya cukup besar antara janji dengan fakta. Yang kedua, di isu pendidikan ini pun ternyata masih bersifat janji-janji manis, di realisasinya masih cukup pahit, alias masih lebih banyak yang belum direalisasi. Oleh karena itu kita mendorong ini harus terus ditagih janji-janji yang sudah dijanjikan oleh KDM ini, agar jangan dia ingkar janji terhadap apa yang sudah diucapkannya. Nah, kalau melihat kemampuan anggarannya sebetulnya bisa sih di Jawa Barat. Tinggal sekarang itu bagaimana kemampuan politiknya. Itu yang harus didorong oleh kita semua dan harus tagih. Jangan sampai janji-janji tinggal janji. Dan KDM jangan sampai nanti diberi gelaran sebagai tukang raja janji. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.